Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu dosen Ibu Yanti Amalia MPD selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran. Kemudian tak lupa teman-teman seperjuangan semester 3 program studi pendidikan agama Islam. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah metode pembelajaran tentang project based learning. Video ini sengaja kami buat untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran, yaitu membuat video presentasi mengenai metode pembelajaran project based learning. Nah, di sini saya tidak sendiri, ada dua teman saya yang akan menemani dalam mempresentasikan video pada kesempatan kali ini. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Suhendar, semester 3 PAI. Kemudian teman saya ada Jaludin Herdiansyah, dan yang ketiga ada Alif Malasandi. Nah, pada pemaparan ataupun presentasi pada kesempatan kali ini kami membagi materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, materi yang akan kami sampaikan mengenai pengertian project based learning. Yang kedua, tujuan dan sintak. Yang keempat, contoh project based learning. Yang kelima, kelebihan dan juga kelemahan. Baiklah, langsung saja kita simak pemaparan pemateri yang pertama, yaitu tentang pengertian, yang akan disampaikan oleh Alif Malasandi. Selamat mendengarkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Malasandi. Saya akan membahas tentang pengertian project based learning. Jadi project learning itu atau dalam project disebut PJBL adalah model pembelajaran yang dijadikan peserta didik sebagai objek yang dijadikan sebagai peserta didik bagi subjek atau pusat pembelajaran, dan menitikberatkan proses pembelajaran yang memiliki hasil akhir berupa produk pembelajaran. Saya akan menjelaskan menurut salah satu para ahli sebagai berikut. Menurut mode Werner, yaitu model pembelajaran yang memberikan kesempatan untuk pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik, kepada pendidik atau pengelola pembelajaran di kelas yang melibatkan kerja proyek. Misalkan pembelajaran di kelas seperti kerja kelompok, diskusi, apalagi yang bisa di luar lapangan, misalkan di kelas, contohnya kerja kelompok lah, seperti tadi yang saya sebutkan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun pengucapan yang tidak sesuai ataupun materi yang tidak jelas, mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah
pemaparan mengenai pengertian proyek based learning yang telah disampaikan oleh Ali Malsandi. Selanjutnya kita dengarkan pemaparan materi tentang tujuan dan juga sintak proyek based learning yang akan disampaikan oleh teman saya Jaludin Herdiansa. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaludin Herdiansa yang akan menyampaikan tentang tujuan proyek based learning. Dengan diterapkannya suatu model pembelajaran tentu mengandung tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan proyek based learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, melatih sikap proaktif peserta didik dalam memecahkan suatu masalah. Yang kedua, mengasah kemampuan peserta didik dalam menguraikan suatu permasalahan di kelas. Yang ketiganya, meningkatkan keaktifan peserta didik di kelas dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks sampai diperoleh hasil nyatanya. Nah, yang keempat, mengasah keterampilan peserta didik dalam memanfaatkan alat dan bahan di kelas guna menunjang aktivitas belajarnya. Yang kelima, melatih sikap kolaboratif peserta didik. Itulah tujuan dari model pembelajaran project based learning tersebut. Nah, yang selanjutnya sintak model pembelajaran project based learning. Sintak pembelajaran merupakan tahapan atau fase yang harus dikerjakan pada pembelajaran. Nah, jadi sintak ini adalah merupakan tahapan atau fase yang akan dikerjakan. Nah, dengan adanya sintak, alur kegiatan pembelajaran menjadi jelas dan terstruktur. Adapun sintak model pembelajaran project based learning diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Nah, sebelum masuk ke materi, guru harus memberikan pertanyaan mendasar terkait materi yang akan dipelajari. Pertanyaan tersebut dikemas dalam studi kasus di dunia nyata, dilanjutkan dengan penelusuran lebih mendalam oleh peserta didik. Ya, di antaranya yang pertama, masalah atau pertanyaan yang menantang. Proyek ini dibingkai oleh masalah yang berarti untuk dipecahkan atau pertanyaan untuk dijawab oleh peserta didik. Nah, pada tingkat tantangan yang sesuai atau berbeda-beda. Jadi pertanyaan-pertanyaannya berbeda-beda gitu, tingkat kesulitan dan kemudahannya. Yang keduanya, penyelidikan berkelanjutan. Siswa terlibat dalam proses yang ketat dan panjang dalam mengajukan pertanyaan sampai siswa tersebut menemukan sumber daya dan menerapkan informasi tersebut. Yang ketiga, keaslian. Proyek tersebut melibatkan konsep dunia nyata, tugas dan alat standar, kualitas atau dampak atau proyek tersebut berbicara tentang keprihatinan, minat, dan isu pribadi dalam kehidupan siswa tersebut. Yang selanjutnya, suara atau pilihan siswa. Siswa membuat beberapa keputusan tentang proyek tersebut, termasuk cara mereka bekerja dan apa yang mereka ciptakan. Nah, jadi siswa itu mendiskusikan atau membuat
beberapa keputusan proyek tersebut. Apakah mau dikerjakan secara individu atau secara kelompok, itu tergantung suara atau pilihan siswa. Yang selanjutnya, cerminan. Siswa dan guru merenungkan pembelajaran, efektivitas kegiatan penyelidikan, dan proyek mereka. Kualitas pekerjaan siswa dan kendala yang muncul serta strategi untuk mengatasinya. Nah, jadi siswa di balik kendala yang muncul dalam proyek peserta learning tersebut atau proyek tersebut, harus ada strategi untuk menyelesaikannya gitu, atau mengatasi masalah yang muncul tersebut. Nah, yang poin selanjutnya, kritik dan revisi. Siswa memberi atau menerima dan menerapkan umpan balik untuk meningkatkan proses dan produk mereka. Itu dari kritik dan revisi. Nah, yang selanjutnya, produk publik. Siswa mempublikasikan proyek mereka dengan cara menjelaskan, memajang, atau menyajikan kepada audiens di luar kelas. Nah, jadi ini di tempat umum atau publik. Jadi hasil proyek mereka dipajang dan dijelaskan pada publik. Itu ya poin pertama dari sintak atau model pembelajaran bahasa learning, dari sintak tersebut. Yang poin keduanya, menyusun desain perencanaan. Penyusunan desain proyek bersifat kolaboratif. Artinya kerjasama antara guru dan peserta didik. Pada desain ini membuat sejumlah poin, misalnya aturan main, aktivitas, dan presentasi. Nah, jadi guru dan peserta didik berkolaboratif. Tentang aturan main, aktivitas, dan presentasi. Yang poin ketiganya, membuat jadwal aktivitas. Setelah guru dan peserta didik menyusun desain perencanaan proyek, dilanjutkan dengan membuat jadwal aktivitas. Adapun contoh jadwal aktivitas diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, membuat timeline pengerjaan. Nah, yang kedua, membuat deadline pengerjaan. Yang selanjutnya, menentukan perencanaan baru untuk menyelesaikan proyek. Nah, yang selanjutnya, memberikan bimbingan bagi peserta didik yang menggunakan cara di luar proyek. Nah, jadi guru juga memberikan bimbingan kepada peserta didik di luar proyek tersebut. Nah, poin keempat, melakukan monitor pada perkembangan kinerja peserta didik. Nah, guru juga melakukan monitor kepada perkembangan kinerja peserta didik. Selama peserta didik mengerjakan proyek yang ditugaskan guru harus aktif memonitor kegiatan mereka. Hal itu bertujuan untuk menjaga agar suasana belajar tetap kondusif. Kegiatan monitor bisa dilakukan menggunakan alat seperti perekam atau alat lain gitu kan. Nah, yang kelimanya, menguji hasil kinerja peserta didik. Tingkat pencapaian peserta didik dalam menyelesaikan proyek yang ditugaskan akan diuji dan dinilai oleh guru. Penilaian ini diharapkan bisa memberikan umpan balik bagi pemahaman peserta didik. Hasil kerja juga bisa digunakan oleh guru untuk menyusun strategi pada pembelajaran selanjutnya.
Nah, jadi proyek yang sedang dikerjakan oleh peserta didik ini bisa dijadikan cerminan untuk proyek atau pembelajaran selanjutnya gitu yang akan mendatang. Nah, yang paling keenamnya mengevaluasi pengalaman. Jadi guru juga mengevaluasi pengalaman si peserta didik berupa refleksi dari kegiatan yang sudah dijalankan. Pada tahap ini guru melakukan diskusi ringan dengan peserta didik terkait pengalaman selama mengerjakan proyek tersebut. Itu mungkin ke-6 poin dari sintak model pembelajaran project based learning. Di sini ada contoh model pembelajaran based learning pada mata pembelajaran IPA kelas 9. Di mata pembelajaran IPA ini mengusung konsep bioteknologi dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan manusia. Salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar, seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang umum ya, bioteknologi ini, yaitu pembuatan tape. Nah, peserta didik diberikan gambaran tentang bioteknologi dalam kehidupan, lalu diminta menuliskan rasa ingin tahu yang dalam kepada peserta didik dalam bentuk pertanyaan. Contohnya, guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik, apakah kita bisa membuat tape? Nah, itu pertanyaan dari guru kepada peserta didik. Yang lalu menyusun desain perencanaan proyek. Guru bersama peserta didik mulai membuat rencana awal tentang upaya untuk membuat tape sebagai produk bioteknologi konvensional. Untuk aturan main, pengerjaan proyek harus disusun secara kolaboratif antara peserta didik dan guru. Misalnya bahan yang digunakan, kan bahan-bahan membuat tape itu ada beberapa jenis, diantaranya ada ketan hitam, hajeli, dan singkong. Nah, dan juga lamanya waktu pengerjaan dan proyek dilakukan mau secara individu atau berkelompok. Itu didiskusikan oleh guru dengan peserta didiknya. Nah, sampai mendapatkan hasil bagaimana proyek tersebut akan dikerjakan. Apakah mau individu atau berkelompok, itu didiskusikan antara guru dan peserta didik. Yang poin selanjutnya membuat jadwal aktivitas. Nah, jadwal disusun oleh peserta didik agar proyek tersebut bisa selesai tepat pada waktunya. Nah, jadi peserta didik menyusun jadwal untuk pembuatan proyek tersebut. Nah, di sini ada contoh pengerjaan proyek based learning yang akan bisa dijadikan acuan. Misal, di sini ada jadwal dan rencana aktivitas. Di sini lamanya jadwal atau rencana aktivitas itu selama 45 hari atau 1,5 bulan. Nah, misal dari tanggal 1 sampai tanggal 3 guru mengirimkan tugas kepada peserta didik. Itu dari tanggal 1 sampai tanggal 3. Jadi guru memberikan tugas atau mengirimkan tugas kepada peserta didik. Nah, yang selanjutnya dari tanggal 4 sampai tanggal 7, siswa memahami kerangka atau proyek dan mulai merencanakan. Nah, si siswa ini memahami kerangka atau proyek yang ditugaskan oleh guru dan mulai membuat perencanaan untuk
proyek yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, yang poin selanjutnya 8 sampai 10 sesi diskusi. Nah, di sini siswa mendiskusikan proyek yang diberikan oleh guru dengan rekan-rekannya, kelompoknya. Jika pengerjaan proyeknya berkelompok, tugas kelompok gitu. Nah, yang selanjutnya tanggal 11 sampai 18-nya peserta didik mempelajari peran bioteknologi dalam kehidupan beserta cara untuk membuatnya. Lalu mempelajari mekanismenya fermentasi pada tape. Nah, jadi peserta didik juga mempelajari mekanisme fermentasi pada tape. Peserta didik juga aktif dari mempelajari mekanisme tersebut dari berbagai sumber, baik dari buku pelajaran, jurnal, website, dan alat-alat informasi lain di sekitarnya gitu. Nah, selanjutnya tanggal 19 sampai 21 guru mengawasi pelaksanaan proyek tersebut. Nah, pada tanggal 22 siswa masuk ke tahap penyelesaian proyek tersebut. Nah, membuat tape berdasarkan panduan yang telah diperoleh dari berbagai media yang tadi. Nah, siswa juga mencatat atau mendokumentasikan setiap proses yang dilakukan saat membuat tape tersebut. Jadi siswa selalu mendokumentasikan proses-proses tersebut. Yang selanjutnya menguji tape yang dihasilkan dengan cara mencicipinya. Nah, jadi proyek tape tersebut diuji dengan cara mencicipinya. Nah, selanjutnya membuat laporan hasil pembuatan tape tersebut. Nah, peserta didik lalu membuat laporan dari hasil proyek tersebut. Yang selanjutnya tahapan pengumpulan proyek. Nah, peserta didik membahas ulasan secara umum pada guru. Nah, lalu mempresentasikan hasil pembuatan tape tersebut dan menyerahkan laporan pembuatan tapenya. Nah, lalu guru melakukan penilaian kepada proyek atau pembuatan tape tersebut. Guru melakukan penilaian kepada murid peserta didik. Nah, mungkin itu contoh dari project based learning yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Poin selanjutnya yang akan dibahas oleh sahabat karib saya, Kang Swendar. Saya mohon izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kedua pemateri yang telah menyampaikan mengenai pengertian tujuan dan juga sintak. Nah, untuk selanjutnya saya sendiri yang akan menyampaikan mengenai contoh project based learning dan juga kelebihan dan kelemahan pada metode pembelajaran project based learning. Selamat mendengarkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh project based learning. Di sini saya akan mengambil salah satu sampel metode pembelajaran based learning pada mata pelajaran IPA kelas 9 yang berjudul ataupun materi tentang bioteknologi. Nah, jadi kita ketahui dulu apa itu bioteknologi. Bioteknologi itu adalah ilmu teknologi ataupun ilmu dan teknologi yang memanfaatkan makhluk hidup untuk memproduksi barang ataupun jasa yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Nah, pada penerapan metode based learning pada mata pelajaran IPA yang berjudul ataupun materi tentang bioteknologi ini, saya akan ambil contoh yaitu tentang pembuatan tape. Nah,
Pertama-tama yang harus kita persiapkan seorang pendidik ataupun seorang guru dalam penerapan metode based learning ini yang tadi sudah saya sampaikan, misalnya pada mata pelajaran IPA kelas 9, yaitu materinya tentang bioteknologi. Pertama-tama, seorang guru ataupun ibu ataupun bapak guru, pertama pada penerapan metode based learning ini, langkah pertama yaitu penentuan pertanyaan dasar. Apa yang dimaksud dengan penentuan pertanyaan dasar ini? Jadi di sini guru memberikan sebuah gambaran kepada peserta didik mengenai bioteknologi dalam kehidupan. Lalu peserta didik diminta menuliskan rasa ingin tahunya dengan cara membuat sebuah pertanyaan yang kritis. Seperti apakah pertanyaan kritis mengenai bioteknologi ini? Misalnya, apakah kita bisa membuat HP? Ini adalah sebuah pertanyaan mendasar pada materi ini, yaitu tentang bioteknologi. Nah, dalam membuat HP ini kan di sini memerlukan makhluk hidup untuk memproduksi, berarti ini memproduksi sebuah barang yang dapat dimanfaatkan. Nah, tape di sini, bisa dimanfaatkan. Nah, jadi misalnya di sini kita peserta didik diminta untuk membuat sebuah pertanyaan yang mendasar, yaitu misalnya tadi, apakah kita bisa membuat tape? Itu langkah yang pertama, yaitu tentang penentuan pertanyaan dasar. Yang kedua, guru menyusun desain perencanaan proyek. Di sini guru beserta peserta didik mulai membuat rencana awal tentang upaya untuk membuat tape. Nah, untuk aturan mainnya seperti ini. Jadi pengerjaan dalam proyek ini harus disusun secara kolaboratif ataupun bekerja sama bersama-sama antara peserta didik dan juga guru. Misalnya mengenai bahan yang digunakan, lamanya waktu pengerjaan, kemudian proyek dilakukan baik itu secara individu maupun secara kelompok. Nah, itu langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga, membuat jadwal aktivitas. Nah, yang mana dalam penggunaan ataupun menggunakan dalam penerapan metode based learning ini, yaitu langkah yang ketiga harus membuat jadwal aktivitas. Karena kenapa? Di dalam membuat sebuah produk ini memerlukan waktu yang cukup lama, makanya harus dibuat dulu jadwal aktivitas. Misalnya di sini saya akan mengilustrasikan jadwal kegiatannya dimulai dari tanggal 1. Nah, misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 3 November ya, misalnya pada bulan November. Nah, pertama-tama guru mengirimkan tugas kepada peserta didik, itu tanggal 1 sampai 3 dibuatkan, misalnya di sini ada jadwal, di sebelah pinggir kolomnya itu rencana aktivitas. Nah, kemudian jadwalnya tanggal 4 sampai tanggal 7, rencana aktivitasnya itu siswa memahami kerangka proyek dan memulai perencanaan. Nah, kemudian setelah tanggal 8 November, sesi diskusi. Nah, di situ diskusi bagaimana cara pengerjaan, kemudian alat dan bahan apa yang digunakan. Di situ diadakan dulu diskusi antara guru dan juga peserta didik. Kemudian tanggal 11 dan tanggal 18 sampai tanggal 18 itu siswa mengerjakan proyek. Kemudian tanggal 19 misalnya menyusun pelaksanaan proyek.
Kemudian tanggal 22, tanggal 29 siswa masuk ke tahap penyelesaian, seperti menguji tape yang dihasilkan dan juga mencicipinya. Jadi tape yang dibuat tadi oleh peserta didik kita uji, kemudian kita cicipi apakah sudah ke tahap finishing ataupun belum gitu ya. Kemudian tanggal 30-nya itu tahap pengumpulan. Nah, di sini bisa diuji melalui presentasi ya. Ya, ini pengumpulan data lalu dipresentasikan oleh tiap kelompok. Kemudian tanggal 1, misalnya tanggal 1 sampai 12 kita itu melakukan penilaian. Nah, di sini baru kita nilai hasil yang hasil kerja kelompok yang sudah dikerjakan, kita lalu lakukan penilaian. Kemudian tanggal 13 sampai 15 baru kita input nilai. Nah, itulah langkah-langkah ataupun contoh penerapan metode pembelajaran pada project based learning pada mata pelajaran IPA yang berjudul ataupun materinya tentang bioteknologi. Jadi langkah-langkahnya itu sangat panjang karena project ini merupakan suatu ataupun jadi peserta didik itu diharapkan bisa membuat sebuah produk yang dihasilkan oleh peserta didik. Nah, jadi seperti itulah langkah-langkahnya. Yang pertama, penentuan pertanyaan dasar ya. Yang kedua, menyusun desain perencanaan. Yang ketiga, membuat jadwal aktivitas. Jadi ada 3 langkah yang dilaksanakan ketika kita menggunakan metode project based learning, misalnya pada mata pelajaran IPA. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan pada project based learning. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan juga kelemahan pada metode pembelajaran tentang project based learning. Karena setiap metode pembelajaran pasti ada kelebihan dan juga kelemahannya. Nah, di sini salah satu kelebihan dalam project based learning diantaranya yang pertama meningkatkan ketekunan siswa. Nah, di sini dengan menggunakan metode ini siswa lebih tekun dalam pembelajaran. Yang kedua, suasana belajar lebih menyenangkan karena suasana belajar project based learning ini pastinya ada komunikasi antara siswa dan guru, siswa dan siswa. Maka di sini pasti akan lebih menyenangkan pembelajarannya. Tidak seperti kita menggunakan metode ceramah ya. Ceramah itu kan hanya mendengarkan pemaparan dari guru dan lalu ditangkap oleh siswa, hanya seperti itu. Nah, project based learning lebih cenderung lebih menyenangkan pembelajarannya. Kemudian yang ketiga, keterampilan peserta didik dalam mengolah suatu proyek. Nah, di sini siswa lebih terampil dalam membuat sesuatu. Nah, dengan mempelajari dengan project based learning ini, jadi siswa itu lebih terampil dalam dalam proyek ya, dalam membuat sebuah proyek ataupun produk. Nah, kemudian yang keempat, meningkatkan keterampilan komunikasi. Nah, tentunya di sini siswa menjadi komunikatif ya. Jadi karena di sini yang digunakan itu pasti dengan cara berkelompok gitu ya. Jadi pasti di situ ada diskusi, ada tanya jawab. Jadi di sini siswa lebih terampil dalam berkomunikasi. Nah, yang kelima, melatih sifat kolaboratif. Nah, di sini jadi kita bisa lihat siswa kerjasama antara kelompok ya, siswa dan siswa. Nah, di sini akan melatih juga siswa lebih
bersifat kolaboratif ataupun kerjasamanya yang tinggi, ataupun sifat kepedulian sesama, kerjasama antar teman itu lebih tinggi. Nah, itulah salah satu kelebihan pada project based learning. Nah, kemudian sekarang ada kelemahannya. Nah, di sini saya akan mencantumkan 3 kelemahan pada metode pembelajaran project based learning. Yang pertama, kelemahannya itu membutuhkan peralatan yang sangat kompleks. Tentunya dalam membuat sebuah produk yang kita buat pasti menggunakan peralatan. Ya, peralatannya harus sesuai supaya nanti menghasilkan hasil yang memuaskan. Jadi peralatannya itu harus sesuai yang dibutuhkan. Pasti membutuhkan peralatan yang sangat kompleks. Yang kedua, membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, seperti tadi yang contoh tadi pada mata pelajaran IPA dalam bioteknologi, itu pasti menentukan waktu yang sangat lama. Misalnya dalam membuat HP itu tidak 1 hari langsung jadi kan, kita menunggu prosesnya seperti apa ya, sampai dari mulai dari nol sampai menjadi tape itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, jadi kelemahannya itu membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi akan menyita waktu yang lama. Yang ketiga, nah, proyek akan terhambat bagaimana ketika siswa ataupun peserta didik itu yang pasif, jadi hanya sebagai pendengar setia saja ataupun hanya menonton teman-temannya saja. Nah, di sini akan menghambat pada pengerjaan proyek. Jadi ketika kita dihadapkan dengan peserta didik yang pasif, pasti akan terhambat. Nah, di sini kelemahannya. Jadi tidak bisa dilakukan oleh seluruh peserta didik. Jadi kan peserta didik itu beragam dengan kemampuannya, kapasitasnya beragam. Ada yang cerdas, ataupun yang cepat tanggap, ada yang lemah dalam tanggapannya gitu ya. Nah, di sini juga dalam proyek ini akan terhambat ketika kita menemukan peserta didik yang pasif. Nah, kemudian selain daripada pasif, peserta didik yang kesulitan dalam mengumpulkan data. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih terkhusus kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran yang telah memberikan tugas kepada kami. Mudah-mudahan dengan diberikannya tugas ini kami lebih tekun dalam belajar, lebih semangat lagi dalam belajar. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.